Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus berkata, betapa sukarnya orang kaya masuk kerajaan Allah, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Maka Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, barang siapa meninggalkan rumah, saudara-saudari, ibu atau bapak, anak-anak atau ladangnya, pada masa ini juga ia akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak-anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan di masa datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, yang kakung, yang putri, rekan-rekan muda, adik-adik, selamat malam berkah dalem. Saya menawari beberapa kata, mau milih yang mana? Total, optimal, lalu getih, lalu sungguh-sungguh, lalu benar-benar sekuat tenaga. Nah, milih yang mana? Sama semua. Ya. Baik, Ibu Bapak, saudara yang terkasih, mungkin karena kita sudah bertekun, mungkin saya pilihkan sungguh-sungguh. Atau kalau bahasa Jawanya ya getih. Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, hari-hari ini kita semua dikejutkan oleh kesaksian iman dari negeri seberang, yaitu dari Thailand. Mungkin Ibu Bapak sudah mulai maksud. Kalau tidak salah, kemarin mulai di Kendal, beberapa biksu tinggal di Kendal, di paroki, bermalam di sana. Lalu kemarin juga lewat di Sampangan, mampir juga di Gua Maria Kerep. Lalu juga mampir ke paroki Bedono, mau menuju ke Borobudur. Dari Thailand, jalan kaki. Ini ngedapi-dapi. Ini ekstrim, kesaksian iman yang ekstrim. Jalan kaki, tidak hanya 100, 200, ini antar negara. Maka kesaksian iman ini nyetrum di Kendal, para romo hadir pakai jubah menemui para biksu ini. Lalu di Katedral Sampangan, Romo Herman juga turun di jalan.
Lalu di Bedono, para romo juga menemui, lalu diantar oleh foreder, oleh beberapa orang di jalan, di kayak kampanye. Banyak yang mendokumentasikan, banyak yang melihat, memberi ini, memberi itu. Kesaksian iman yang ekstrim, yang sungguh-sungguh, yang getih. Orang yang tidak tahu apa itu pun kesetrum. Nah, kita sudah kurang lebih 1 bulan bertekun dalam devosi kepada Bunda Maria, rosario, ziarah, dan lain sebagainya. Mari kita bertanya dan merenung, apakah imanku sungguh-sungguh? Apakah imanku total? Apakah imanku ini wani getih? Sehingga orang di jalan, orang yang tidak tahu siapa kita pun kesetrum. Orang yang di jalan, di Kendal, di Sampangan, yang dilewati, di Gua Kerep, di Bedono, tidak kenal siapa biksu-biksu itu. Namun kesaksian ini nyetrum, menyengat. Luar biasa sekali. Nah, mari kita merenungkan iman kita masing-masing. Kepercayaan kita, keyakinan kita. Apakah sungguh-sungguh? Apakah total? Apakah getih? Apakah sungguh-sungguh semangat menjalani iman kita ini? Ini bahasa Jawa ini ngedapi-dapi tenan. Orang di jalan ndak kenal, ndak tahu, tersengat, tersetrum. Nah, mari kita sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak, mari kita tingkatkan iman kita supaya sungguh-sungguh, dan akhirnya keluarga kita minimal kesetrum, keluarga kita minimal tersengat oleh kesaksian hidup kita. Kemarin belum lama saya juga gregel, ada seorang ibu yang anaknya mendaftarkan di suatu perguruan tinggi. Lalu ketika mau pengumuman, ibu, aku ditemani untuk mendengar, melihat pengumuman. Karena takut mungkin kalau nanti tidak diterima. Ini cowok ini, SMA loh. Lalu ditemani, lalu diumumkan. Dan ternyata diterima. Lalu dia nangis. Lalu berkata kepada ibunya, "Ibu, malam ini saya boleh pergi." Loh, malam-malam kemana? Dan ternyata anak laki-laki ini, kelas 3 SMA ini, lulusan ini, aku mau ke dekat situ, Talangsih. Semoga nanti kita dengan upaya bersama juga boleh membangun Gua Maria, Maria Bunda Allah yang boleh menjadi tempat berteduh. Lalu ibu ini cerita, gregel terharu. Saya yang dengar juga gregel terharu. Nah, seorang anak SMA bisa membuat ibunya gregel. Bahkan saya yang dengar aja gregel. Kira-kira iman kita ini bisa membuat gregel, kesetrum, tersengat keluarga kita masing-masing enggak? Karena kesungguhan, karena keyakinan, karena kemantapan kita. Karena ternyata itu yang dibutuhkan dalam hidup ini. Sungguh-sungguh semangat, getih, total. Berkat
itu milik Tuhan. Maka sering ada ungkapan gaji sama rezeki itu lain. Kemarin untuk menguruk sawah kita itu, kita sudah hitung-hitungan kira-kira bisa menguruk 1/4, 1/3 atau berapa. Lalu kita berupaya, pintu rezeki dibuka oleh Tuhan. Tiba-tiba ada donatur yang mau menguruk semuanya. Lalu hitungan kita tidak dipakai. Nah, semoga kita sungguh-sungguh memang sebagai manusia, jatahnya kita itu merencanakan, berjuang. Namun pintu rezekinya itu Tuhan. Kalau gaji itu pasti setiap bulan, kalau tidak naik ya segitu. Kalau tidak ada insentif ya segitu. Namun kalau pintu rezeki, kita ngitungnya mungkin kemarin bisa 1/4 lah, atau itu sudah bagus dengan kemampuan kita. Lah kok pintu rezeki untuk menguruk tanah dibuka oleh Tuhan. Maka kemarin kita pertama doa di misa pagi, lalu kemudian hari kedua doa di lapangan sawah tempat diurung itu. Selesai misa pagi kita doa 3 kali Salam Maria, 1 kali Bapa Kami, memohon dan bersyukur dan puji Tuhan semoga dilancarkan, kita semua mendapatkan berkat, donatur juga mendapatkan kelimpahan rahmat. Ibu bapak, saudara-saudara terkasih, dan hari ini sabda Tuhan juga selaras sekali. Saya kutipkan kembali. Barang siapa meninggalkan rumah, saudara, ibu, bapak, anak-anak, ladangnya, pada masa ini juga akan menerima 100 kali lipat. Yang berani kehilangan waktu, tenaga untuk Tuhan, Tuhan berjanji 100 kali lipat. Dan semoga kita hari ini teristimewa untuk berani merenungkan iman kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh, sudah benar-benar mengimani Tuhan yang adalah sumber hidup, sumber berkat, pintu rahmat, pintu rezeki untuk kita semua. Kita butuh rahmat itu. Mari kita bertekun, bahkan sungguh-sungguh dalam ketekunan itu, sehingga akan berbuah, bahkan akan nyetrum teristimewa untuk keluarga kita masing-masing. Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa.